Bismillahirrahmanirrahim. Artinya gimana Ustadz? Tolong dijelaskan. Pak, Bu, pokoknya Bapak tidur pakai gaya apa saja batal wudunya. Tidur miring, tidur ke kiri, tidur tengkurap, tidur terlentang, tidur nyender. Pokoknya tidur itu dapat membatalkan wudu kecuali tidur orang yang duduk mantap. Duduk mantap itu gimana? Mohon maaf, saya kasih contoh ya. Duduknya Kak Usman gini. Ya bapak-bapak ini rata-rata ini namanya duduk mutamakin. Apa itu duduk mutamakin? Duduk yang mohon maaf pantatnya itu mantap di lantai, tubuhnya tidak menyandarkan pada sesuatu. Kalaupun menyandar, misalnya nyandar di tembok, dan kira-kira kalau sandarannya itu dibuang, dia nggak jatuh, mutamakin juga namanya. Pokoknya selama duduknya mantap, tidak begini, atau kalau nyender begini, misalnya terlalu menyender, andaikan senderannya diambil pasti dia jatuh, terjungkal. Atau tidur saking ngantuk, sampai ngangkat pantatnya, batal. Tapi kalau dia mantap begini, mantap nian, gini, ya kayak bapak-bapak lagi Jumatan tuh lah. Enggak, yang di sini mah insya Allah enggak, insya Allah, ya, enggak ragu lagi. Ya, maaf ngomong sampai ngorok misalnya, tapi duduknya mantap, tidak batal wudunya. Tapi kalau sampai geluguk, sampai ngangkat ininya, batal. Saya ulangi lagi, seluruh jenis tidur membatalkan wudu, dapat membatalkan, kecuali tidurnya orang yang duduk mutamakin namanya. Duduknya orang yang mutamakin, ya kayak bapak sekarang ini. Jadi kalau ngantuk benar Jumatan, walaupun nggak saya sarankan Pak ya, nak tidur bukan ngajari ya, duduk yang gini, nggak perlu keluar lagi dan wudu, walaupun tidur langsung sholat. Tapi kalau tidurnya begini, ngangkat kakinya diangkat begini, macam-macam, itu dapat membatalkan. Kenapa demikian? Begini, jadi rupanya yang dijadikan alasan ulama kenapa tidur membatalkan wudu itu bukan tidurnya. Sebetulnya bukan tidurnya yang semata-mata membatalkan wudu, tapi apa? Adanya kemungkinan, dugaan kuat keluar sesuatu kita nggak sadar. Mungkin keluar angin, mungkin keluar sesuatu dari kemaluan, kita tidak sadar, sehingga orang tidur itu tidak menyadari apa yang keluar dari dia. Sehingga kata ulama, an-naumu madhinnatu al-khuruj, bahwasanya tidur itu dugaan kuat dan orang yang nggak sadar akan mengeluarkan sesuatu, baik dari angin ataupun dari depan. Nah, setelah diamati, tidur yang mantap itu tidak memungkinkan orang buang angin. Mohon maaf Pak ya, Bapak lagi duduk mantap gini, mau buang angin gimana Pak? Jujur, paling gerak dikit ya. Nah, gerak ke sini, atau gerak ke sini, atau gerak ke, berarti sudah gerak tuh. Tapi kalau Bapak mantap begini, gak keluar-keluar itu Pak. Sehingga kata para ulama, tidur yang mutamakin tidak membatalkan wudu karena bisa dipastikan tidak ada yang keluar. Tapi kalau sudah begini, apalagi sampai tengkurap, pasti keluar atau diduga kuat keluar dan dia tidak menyadari. Sampai sini jelas kira-kira kenapa tidur mutamakin tidak membatalkan wudu. Ini menegaskan kalau tidur itu sebetulnya bukan yang membatalkan wudu. Buktinya ada tidur yang membatalkan, ada tidur yang tidak membatalkan.
Nah, yang tidak membatalkan adalah cuma satu kondisi. Tidur dalam kondisi duduk mutamakin. Sampai sini jelas? Ustadz, dari tadi saya belum pernah dengar hadisnya ini. Coba, ada sekelompok harus pakai hadis. Kita sebutkan. Hadisnya ada dua, Pak. Begini, ini dalil Imam Syafi'i ya. Jadi jangan dikira pendapat tadi itu hanya olahan pikiran saja. Itu semua bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 203. Rasulullah bersabda, "Man nama falyatawadda." Barang siapa yang tidur maka wajib wudu. Maka hendaknya berwudu. Barang siapa yang tidur maka hendaknya berwudu. Kalau dari hadis ini kami yakin kita akan menyimpulkan pokoknya tidur membatalkan wudu. Ini bahayanya kalau baca hadis sendiri, mahamin sendiri, nyimpulin sendiri, kemudian berkoar-koar, bahaya. Ada hadis lain. Ada hadis. Apa hadisnya? Di antaranya dari riwayat Imam Bukhari nomor hadis 541, 544, 545 mengatakan, kana ashabul Rasulillah yanamun. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah itu tidur kalau mau azan. Jadi sholat tahajud, kemudian azan subuh, kemudian sholat ba'di qobliyah, kemudian nunggu qomat itu sebagian ada yang tidur. Atau setelah sholat tahajud, sebelum azan subuh, mereka tidur sambil nunggu qomat. Dan itu tidurnya dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk. Kata Rasulullah, kata para perawi, wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu lagi. Begitu qomat langsung bangun sholat. Dalam riwayat lain, uqimatis shalah, dikumandangkan iqamah sholat. Wan nabi yunaji rajulan, kemudian Rasulullah sedang berbisik-bisik dengan satu orang. Jadi qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai, Rasulullah ini masih ngobrol, tapi sama dua orang lagi bisik, ada sesuatu yang penting. Lama ngobrolnya, sampai ketiduran sahabat. Tidur. Falam yazal yunaji, senantiasa Rasulullah ngobrol, hatta nama ashabuh, sampai sahabat-sahabat Rasulullah yang lain tertidur. Begitu sudah selesai, kata Rasulullah, sholat. Bangun langsung sholat. Ini artinya tidur tidak membatalkan. Hadis yang pertama tadi membatalkan. Disinilah setelah didapati, oh ada tidur yang membatalkan, ada tidur yang tidak membatalkan. Diteliti, diamati, dicermati, dapatlah kesimpulan seluruh tidur membatalkan wudu kecuali tidur orang yang duduk mutamakin. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah saat itu sedang duduk menanti azan, menanti iqamah, sampai tertidur. Begitu Rasulullah bangun untuk sholat, mereka sholat tanpa berwudu lagi. Kira-kira tidurnya tidur bagaimana? Tidur yang duduk, dan itu mutamakin. Sampai sini jelas kira-kira? Ya, Ustadz nggak ngebayangin kalau dia coba-coba baca hadis sendiri, mahamin sendiri, maka dia akan ngambil. Kalau dia baca yang satunya, baca yang tidak batal, dia akan berkata kepada orang, saya baca hadisnya ada jelas, orang tidur itu nggak batal. Sahabat itu tidur kok, tidur galau sebelum azan qomat, tapi tidak wudu lagi. Ini bahaya ini. Dia tidak baca hadis yang Abu Daud yang mengatakan barang siapa yang tidur maka wudulah. Itulah kenapa kami sarankan beragama kalau tidak mampu memahami Quran dan Sunnah sendiri melalui jalur madhab ini. Mereka akan mencoba memberikan kita hidangan yang sudah matang. Sudah terima jadilah. Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu